jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Tahu nggak sih, ternyata reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan oleh pemerintah ada 4 poin. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan, kemudian yang kedua peningkatan investasi, kemudian yang ketiga percepatan prioritas aktual presiden, dan juga yang keempat digitalisasi administrasi pemerintahan. Saya ingin mengkonfirmasi dengan PLT Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sumadi SH.MH. Pak Sumadi, saya ingin mengetahui seperti apa program digitalisasi administrasi ini khususnya di Kota Yogyakarta nih Pak. Ya, digitalisasi di pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah berlangsung lama ya. Jadi pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah tanggap terhadap era sekarang itu, era milenial, sehingga kita di dalam sistem pemerintahan pun sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang untuk mengantisipasi tentang digitalisasi. Sekitar tahun 2008 itu kita sudah punya namanya JSS, Jogja Smart Service, yang itu adalah untuk mengakomodir semua persoalan-persoalan pelayanan kepada masyarakat, juga kepada keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi data kami di Litbang Litbang itu ada sekitar 137 inovasi yang ada di Kota Yogyakarta, yang itu adalah semua inovasi itu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, untuk menyampaikan keluhan di masyarakat, sehingga kami dari pemerintah Yogyakarta siap cepat tanggap terhadap keluhan yang ada di masyarakat. Oke, adanya satu perubahan yang pertama dari manual akhirnya sekarang ini digital seperti ini ya Pak. Bagaimana sih respon masyarakat? Apakah selama ini juga ada kendala yang mereka hadapi juga nih Pak dengan adanya perubahan seperti saat ini? Ya, jadi kalau digitalisasi itu ada dua ranahnya ya, satu di sistem pemerintahan, satu lagi untuk menangani keluhan masyarakat ya. Kalau di sistem pemerintahan memang itu kita tidak memungkiri bahwa hal itu kita lakukan secara bertahap ya. Kami pun di pemerintah pun selalu menyiapkan diri kepada perangkat kami, selalu kami didik kita untuk keterampilannya untuk memahami terhadap perangkat digitalisasi. Begitupun di masyarakat, kita selalu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk sekarang itu era zaman milenial digital itu ya harus tanggap terhadap persoalan itu, sehingga kita ada keluhan-keluhan ke masyarakat berkaitan dengan era digital ini, masyarakat yang awam terhadap IT gitu ya. Betul. Itu agak sedikit ada sedikit terkendala melek teknologi juga, tapi sekarang harus seperti itu ya Pak. Melek teknologi, tetapi kita secara bertahap terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita bina, kita bantu mereka yang belum bisa IT-nya ya kita dampingin terus. Gitu. Oke, baik. Pak Sumadi, kita akan mencoba membedah satu persatu terkait reformasi birokrasi tematik ini. Yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan. Kita ingin mengetahui juga di Kota Yogyakarta ini seperti apa sih Pak tingkat kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian kalau saya lihat, apakah juga memang semua masyarakat yang ada di Jogja ini juga bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sudah sejahtera nih Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kemiskinan ya, di Kota Yogyakarta alhamdulillah di tahun 2021 kemarin dan 2022 itu angka kemiskinannya di bawah nasional, bahkan di bawah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau tahun 2022 kemarin angka kemiskinan nasional itu di angka 9,5, daerah istimewa Yogyakarta 11,3, di Kota Yogyakarta itu 6,62. Artinya memang masih ada kemiskinan di Kota Yogyakarta, tetapi angkanya memang sudah di bawah angka nasional maupun angka di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi kita terus punya tekad untuk bagaimana kemiskinan itu terus kita tekan, dan kami punya tekad di akhir 2027 besok yang itu RPJMD kami diharapkan ya di bawah angka 3%. Oke. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta apa saja sih Pak sampai dengan saat ini agar penanggulangan kemiskinan ini bisa teratasi? Yang pertama adalah kita skema untuk pemberian bantuan. Jadi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan permodalan gitu ya, kita bantu, apakah skemanya itu skema pembantuan langsung ataukah pembantuan modal. Di samping itu juga kita juga tidak hanya ingin membantu secara modal ya, tetapi kita juga
memberikan pelatihan-pelatihan. Kita angkat mereka untuk tidak selalu berharap untuk menerima begitu ya. Oke. Menerima bantuan sosial kayak gitu. Tetapi ya, kita Pak. beri mereka pelatihan-pelatihan. Oke. Di samping itu juga kita berikan mereka pendampingan untuk penguatan modal. Kita gandeng mitra perbankan kita untuk apabila masyarakat yang sudah punya kemampuan, mereka bisa akses modal kepada mereka. Jadi kita selalu mendampingi mereka. Memberikan permodalan kepada mereka seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian terkait peningkatan investasi, ini kan sangat menarik sekali. Apalagi di Yogyakarta ini banyak sekali yang ada seperti kita bisa berinvestasi. Nah, investasi apa nih Pak yang tepat sesuai dengan reformasi birokrasi tematik ini Pak? Ya, investasi kita dari tahun 2019 memang sampai dengan 2022 kemarin ada stagnan di tahun 2021 begitu ya, karena itu kita ketahui itu persoalan pandemik ya. Betul. Jadi semua pun menghadapi persoalan itu. Tetapi trennya 2022 ini alhamdulillah ada sedikit peningkatan khususnya di sektor pariwisata, sektor jasa, kemudian sektor pendidikan juga naik gitu ya, yang itu menjadi core-nya di Kota Yogyakarta. Jadi wisata, budaya, pendidikan, terus kemudian jasa lainnya itu ada peningkatan gitu. Oke, potensi yang sangat luar biasa dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Saya yakin juga wisatawan banyak sekali yang datang yang ada di sini. Kemudian bagaimana Pak untuk meningkatkan investasi yang ada di Jogja sehingga menarik investor-investor yang datang dari luar nih Pak untuk berinvestasi di Jogja? Ya, sekarang tahun 2022 ya kita menyadari bahwa ketika kemarin alhamdulillah ya pandemik itu kan sekarang sudah mereda dan kemarin datanya pun sudah menyenangkan di bawah angka 10 digit yang terpapar COVID ya. Itu ada peningkatan di sektor pariwisata. Jadi nama Jogja itu memang sudah menjual begitulah. Saya katakan begitu. Terbukti dari tahun 2022 akhir kemarin itu angka kunjungan kita wisatawan ke Yogyakarta per Desember itu 7,4 juta orang dan itu di luar ekspektasi kita. Betul. Jadi karena 2018 saja sebelum pandemik itu hanya sekitar 5 juta orang. Itu kita 7,4 jadi kan luar biasa. Nah, kita sekarang sedang memberikan penguatan-penguatan regulasi kita sudah punya, penguatan iklim berusaha, terus kemudian berinvestasi. Kita sudah punya aturan dan itu juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan. Sedang kemudian kami mengajak nanti kalau memang kepada masyarakat yang mau berinvestasi, khususnya yang dari luar, ya kita beri fasilitas sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, baik. Ini hanya di sektor pariwisata saja atau bisa di sektor-sektor yang lain? Iya, semua. Jadi kemudian berinvestasi itu di semua sektor. Tetapi yang itemnya yang memang sekarang sedang trennya di Jogja itu pariwisata dan jasa lainnya. Oke, baik. Kemudian nih Pak, keunggulan dengan kita bisa berinvestasi di Yogyakarta apa sih Pak? Keunggulannya yang pertama tadi adalah kita sudah punya kepastian regulasi. Ada peraturan daerah tentang kemudahan berinvestasi, kemudian kita punya regulasi juga berkaitan dengan tata cara yang tepat ya perizinannya, apakah itu prosedurnya, tarifnya, kemudahan perizinan mencabut waktunya dan sebagainya, kita sudah punya itu. Kemudian Yogyakarta jelas kalau beberapa tempat investasi itu yang tadi pariwisata, budaya, pendidikan itu memang sangat menjanjikan. Jadi memang ada unggulan-unggulan tersendiri untuk Jogja terkait dengan beberapa hal tadi sih. Oke, baik. Andai kata misalnya nih investor mereka ini sudah berinvestasi di Yogyakarta, akhirnya nanti akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian nanti ke depan kondisi ekonomi apa sih yang sebenarnya mungkin diinginkan dari pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri dengan adanya investasi yang dilakukan oleh para investor ke Yogyakarta? Ya, kami sangat berharap ya begini. Ketika investasi masuk itu kan artinya lapangan untuk berusaha semakin meningkat. Artinya keikutsertaan masyarakat Kota Yogyakarta untuk ikut berkiprah dalam sektor perekonomian kan semakin tumbuh, semakin besar kan gitu. Itu artinya adalah adanya pertumbuhan
ekonomi di masyarakat, dan itu saya sangat berharap dengan adanya iklim yang sehat, regulasi yang baik, ekonomi tumbuh gitu ya, dan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang semakin baik di Kota Yogyakarta. Oke, baik. Yakin Pak, nanti program-program misalnya pengentasan kemiskinan itu akhirnya nanti masyarakat yang ada khususnya di Yogyakarta semakin sejahtera nih Pak? Ya, kami yakin, kami optimis itu. Optimis seperti itu ya Pak. Program-program yang mungkin juga nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini apa saja nih Pak, untuk pengentasan kemiskinan ataupun juga untuk meningkatkan investasi dan lain sebagainya yang mungkin juga sudah ataupun akan dicanangkan? Ya, kita punya beberapa hal yang kita unggulkan ya, seperti misalnya di bidang ekonomi kita punya gandeng gendong gitu ya. Gandeng gendong itu kan sebuah usaha bersama pentahelik antara semua komponen yang ada di Kota Yogyakarta. Misalnya dari komunitas, dari masyarakat sendiri, dari perguruan tinggi, dari kampung gitu kita. Harapannya nanti ketika itu diangkat ya gitu, itu kan bisa menyangkut semua sektor masyarakat, dan itu sudah terbukti kemarin ketika pandemik saja dengan gandeng gendong kita itu pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta yang sebagian besar juga ditopang dari Kota Jogja, itu ketika pandemik aja pertumbuhan ekonominya plus 4,16. Satu-satunya loh yang di Indonesia yang Kenapa plus. bisa begitu nih Pak? Ini sangat menarik sekali, bisa diceritakan? Ya, jadi salah satu yang tadi saya sampaikan gandeng gendong itu adalah kebersamaan kita. Jadi di Kota Yogyakarta itu kan kehidupannya dari wisata yang tidak hanya ansih wisata kunjungan, tetapi di sana juga mengikut sertakan dengan kemitraan masyarakat, gandeng gendong gitu ya. Mereka juga punya kerajinan yang bisa disampaikan di sana, kulinernya. Sekarang kuliner lagi. Kota Yogyakarta sekarang ada kelihatannya ada tumbuh image Kota Jogja sebagai kota kuliner. Betul. Banyak orang-orang datang dari luar tuh hanya ingin merasakan makanan-makanan khas Jogja ya. Makanan ya, yang dulu memang sudah terkenal gudegnya, tapi sekarang tumbuh macam-macam kuliner lainnya seperti ya bakmi Jawa itu kan sekarang banyak. Nah, itu adalah upaya-upaya kita di Kota Yogyakarta untuk bagaimana menggandeng masyarakat sekitar yang punya kebisaan, kemampuan, itu kita terus kembangkan inovasinya gitu. Ya. Ini artinya juga perlu Pak, misalnya kolaborasi, sinergi tidak hanya dari pemerintah kota, akan tapi juga bersama dengan masyarakat begitu, agar nantinya pertumbuhan ekonomi ini khususnya di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Ya itu tadi, kita Pendahelik tidak hanya pemerintah kota sendiri, nggak mungkin kita bisa pemerintah kota itu sendirian. Kita menggandeng masyarakatnya, komunitasnya, perguruan tingginya, bahkan kita menggandeng para pengusaha-pengusaha dengan CSR-nya, kita gandeng mereka untuk bersama-sama. Contoh adalah kemarin kita dengan pengusaha-pengusaha perhotelan. Betul. Kita minta dari hotel-hotel yang bintang 4 dan bintang 5 itu untuk chef-nya itu melatih para komponen di UMKM agar mereka bisa mengajari bagaimana sih cara memasak dari komunitas UMKM yang memang sudah kita seleksi gitu ya, untuk diajar bagaimana cara memasak yang baik, terus penyajiannya, terus bagaimana rasanya, kualitasnya, kebersihan dan sebagainya. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Oke. Kemudian program-program berkelanjutan yang nantinya akan dilakukan misalnya seperti apa juga? Ke depan memang terus kita dorong untuk dorong bagaimana program ini bisa terus berjalan. Salah satunya adalah kemitraan seperti kita menggandeng nanti KUB gitu ya, kelompok usaha bersama, itu berjalan dengan baik. Kita sampai ke masyarakat dan sebagainya, itu akan kita terus galakkan sebagaimana kesejahteraan masyarakat bisa berjalan. Oke, baik Pak. Ini terkait reformasi birokrasi tematik. Kemudian saya juga ingin mengetahui ini khususnya lebih kepada internal atau intern yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta sendiri. Inovasi-inovasi apa sih yang mungkin juga sudah dilakukan pada saat ini? Ya, sebetulnya inovasi yang tadi di awal saya sampaikan kita sudah punya hampir ratusan gitu ya. Salah satunya yang di awal ketika di bidang pelayanan masyarakat gitu ya. Dulu kan ada namanya dikenal UPIK gitu ya, Unit Pengelolaan Informasi dan Keluhan. Masyarakat bisa menyampaikan keluhannya kepada sistem itu. Itu sudah ada di tahun 2008. Jadi masyarakat bisa menyampaikan. Terus kemudian di
pemerintahan juga ada pelayanan misalnya apa di bidang kependudukan. Masyarakat bisa menyampaikan pelayanan di bidang kependudukan itu tidak harus datang ke kantor, tetapi betul. dengan WA, dengan sistem informasi yang sudah ada, tinggal datang aja dah. Itu nanti tinggal bisa memasukkan data di situ, dan kemudian bila perlu mencetaknya, nanti kita punya unit-unit misalnya di kantor Dukcapil, di beberapa kecamatan yang sudah kita tentukan, datang situ saja. Bisa cepat dan murah. Gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri juga kan Pak, masih terdapat masyarakat atau tidak sebagian besar sih, ada sebagian masyarakat dari kita yang memiliki pendidikan menengah ke bawah. Kemudian dengan adanya digitalisasi sekarang ini juga memang masih belum melek teknologi seperti yang tadi kita disampaikan di awal begitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana nih? Apakah memang harus terjun ke lapangan untuk misalnya langsung memberikan edukasi kepada mereka terkait digitalisasi ini? Digitalisasi ini harus selalu kita edukasi. Tadi di awal kami sampaikan Mbak Tika, tidak semua masyarakat kota Yogyakarta paham gitu ya, kan masih ada. Kita pun punya unit-unit yang punya kepanjang tanganan sampai ke mantren, bahkan sampai ke kelurahan. Di situ nanti kita punya staf-staf yang bisa membantu masyarakat. Ada si warga, jadi sistem informasi warga yang apabila dia perlu tata cara pelayanan dengan digital, ya dia datang saja ke unit situ. Ya, jadi semakin lebih mudah. Iya, memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Gitu. Keluhan yang selama ini biasanya disampaikan tuh dalam hal atau bab apa sih Pak? Ya, keluhannya memang ini karena ketidaktahuan saja ya. Misalnya kami kalau mau contoh tadi misalnya untuk memperbaiki data kependudukan, wah kok kami sulit sekali ya mau merubah data kependudukan kami. Setelah itu biasanya masuk kepada si UPI itu. Tetapi kemudian setelah kita cek rupanya hanya karena persoalan mengupload saja. Itu ya, jadi yang hal-hal seperti teknis itu yang kadang-kadang memang itu perlu kalau digital kan perlu kecermatan, karena itu kan sistem. Jadi kalau tidak pas sedikit saja itu kan tidak akan tidak akan diterima akses itu kan itu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kami menyadari itu semua. Teman-teman kami pun di lapangan sampai di kelurahan itu kita beri informasi berkaitan hal-hal yang seperti itu sehingga mereka kemudian bisa membantulah warga untuk menyelesaikan. Baik. Pak, kalau kita evaluasi dengan adanya reformasi birokrasi tematik ini setelah berjalan beberapa waktu ini, seperti apa kalau menurut kacamata ataupun juga pandangan dari Bapak? Ya, pada prinsipnya reformasi birokrasi tematik ini beberapa hal tadi kita sampaikan itu memang sangat memudahkan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang butuh pelayanan. Kami pun di pemerintahan pun dengan adanya sistem digitalisasi ini ya, ini memang juga merasakan bahwa karena fungsi kami kan juga memberikan pelayanan yang terbaik kan itu. Jadi visi Jogja kan ada memberikan pelayanan yang terbaik. Memang kita sangat memudahkan bahwa sekarang persoalan milenial digital itu harus kita antisipasi dan kita harus bisa menggunakan itu. Kita tidak bisa kalau tidak menggunakan itu, karena kalau kita tidak mengikuti itu kita akan tertinggal sendiri. Tapi perlu nggak misalnya pembaharuan seperti apa lagi begitu Pak, sehingga mungkin bisa lebih meningkatkan kinerja dan lain sebagainya? Kalau pembaharuan itu mutlak harus ada. Kita harus punya kreativitas, harus punya inovasi. Kita harus selalu berubah. Karena kalau nggak berubah ya nanti kami di pemerintahan akan terlindas dengan perubahan itu sendiri. Jadi kami selalu mengupdate diri di pemerintahan, terutama staf-staf kami yang muda-muda, yang IT-nya tinggi gitu ya, harus kita gunakan. Karena Jogja itu kan wilayahnya kecil, kami hidup daripada kreativitas dan inovasi yang baik. Pak, ini menarik sekali berbicara tentang kreativitas seperti itu. Kreativitas seperti apa sih yang memang harus dimiliki ini khususnya sebagai misalnya yang bekerja di pemerintahan Kota Yogyakarta seperti itu, apalagi sekarang kan banyak sekali nih seperti tadi Bapak sampaikan anak-anak muda, kemudian kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi sampai dengan saat ini. Silakan Pak. Ya, kami selalu menekankan terutama anak-anak muda yang formasi baru ya, yang pegawai baru itu, kami selalu menekankan bahwa
Anda sekarang itu bekerja tidak seperti zaman-zaman kami yang tua 30-an tahun yang lalu, bahwa Anda itu harus mengerti IT. Itu pertama. Terus yang kedua harus selalu belajar dan belajar. Kita tidak boleh puas dengan kondisi kita. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi itu adalah kunci utama keberhasilan. Jadi kami selalu menekankan itu. Jadi begitu pula kami di ASN di pemerintah kota selalu mengedepankan ada namanya apa ya lomba inovasi kreativitas di antara mereka. Ya memang hadiahnya belum seberapa, tetapi paling tidak kami bisa memberikan reward bahwa ini loh anak-anak apa teman-teman yang ketika sudah bisa menampilkan sebuah inovasinya di bidang tugasnya masing-masing, kemudian kita beri penghargaan sekedarnya, terus ada reward sertifikat yang itu adalah ketika dia dapat terus kemudian diajukan bisa menambah untuk kenaikan pangkatnya dan jenjangnya nanti akan terlalu baik. Jadi kreativitas inovasi itu selalu mendapat nilai yang lebih tinggi. Baik, Pak, harapannya dengan adanya reformasi birokrasi tematik ini ke depannya bagaimana? Harapannya kami, terus terang ini internal kami ya, kami selalu memacu kepada diri kami di pemerintah untuk selalu mengupdate diri. Mengupdate diri terhadap perubahan-perubahan. Kita harus tanggap terhadap situasi perubahan, kita tanggap terhadap hal-hal yang ada di masyarakat sehingga kita bisa mengikuti dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari ada perubahan itu sendiri. Kita jangan hanya diam, karena kalau kita diam kita akan terlindas dengan perubahan itu sendiri. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sumadi. Sama-sama. Semoga juga bisa untuk membuka lembaran yang baru nanti ke depannya khusus untuk Kota Yogyakarta. Makanya jangan buru-buru, konfirmasi dulu.